Kalau mengenai sipit kan bukan mutlak milik orang Cina. Tapi ada yang bilang katanya kayak Babe nih Betawi ada keturunan Cina. Nggak ada, kita nggak ada yang kawin sama orang Cina. Nggak sering. Dan maksudnya dari garis-garis sebelumnya Nggak gitu. ada. Walaupun secara fisikly juga ada sipit-sipit nih Babe gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat kan sipit tadi saya katakan bukan cuma punya orang Cina. Iya, kadang-kadang orang mempelajari linguistik Betawi ya, lalu langsung aja ini dari Cina, ya misalnya lu, gua, enggak. Itu bukan Cina tuh Be? Bukan. Oh bukan Be? Bukan. Lo orang gitu-gitu? Bukan, dia yang memakai bahasa kami. Oh. Li Jinping kan nggak lu-luan, sono. Ya kan? Yang lu-luan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Bareng Babe lagi hari ini. Sekarang gue mau tanya sama Babe nih guys, mengenai filosofinya orang-orang Cina datang ke Indonesia, sejarahnya seperti apa sih? Bahkan banyak juga yang dibilang dulu gini Be. Ada yang banyak saya denger nih Be, kayak misalnya Betawi itu katanya ada keturunan Cinanya. Itu satu. Terus ada lagi bilang katanya orang-orang Sumatera Selatan tuh yang agak sipit-sipit tuh katanya ada keturunan Cinanya. Bahkan teman-teman di beberapa daerah lain lagi di wilayah Indonesia. Apakah itu betul? Ada semacam kayak akulturasi antara Cina dan native di Indonesia pada masa itu. Dan ada lagi saya dengar Be, katanya kayak semacam Laksamana Cheng Ho itu dia juga ikut menyebarkan Islam di Indonesia. Apakah itu betul Be? Gimana sih sejarahnya sebenarnya Be, bangsa Cina ini bisa berbaur dengan Indonesia? Awalnya mulai titiknya kayak gimana Be? Ya pertama kita cerita tentang Indonesia keturunan Cina gitu kan. Bahkan ada teorinya tengkorak yang ditemukan di Yunan itu ternyata melahirkan nenek moyang Indonesia. Tapi dari penelitian di Jerman itu tengkorak Mojokertoensis itu jauh lebih tua dari tengkorak Yunan. Oke. Gitu kan. Itu terbantah lah ya. Seluruhnya terbantah. Jadi lebih tua native di Indonesia dibanding. Oh ya, lebih tua. Kalau ukurannya tengkorak ya. Kemudian apa namanya? Mengenai Cheng Ho yang Cheng Ho itu admiral yang datang ke daerah Melayu, Melaka dan Indonesia itu dalam rangka mencari kapal-kapal dagang Cina yang tenggelam. Oh, begitu. Dia datang ke sini buat cari-cari nih kapal-kapal dagang Cina yang tenggelam. Itu. Saya tidak tahu kalau ada keterangan dia penyebar Islam, ya kan? Karena dia tidak menetap di sini. Kesatu, untuk menyebarkan Islam kan mesti ada pemahaman pemahaman bahasa yang sama. Kita misalkan bagaimana orang Arab nyebarin Islam kan gitu ya? Kalau orang Cina dibilang kagak bisa bahasa Indonesia kok nyebarin Islam kan gitu. Orang Arab itu dia singgah Maladewa dulu. Itu berbahasa Melayu sebagiannya. Lalu dia setelah itu dia ke Malabar. Seperti yang Babe udah ceritain di YouTube lain. Ya? Itu juga belajar Melayu. Lalu masuk lagi ke Cochin Cina di Indochina, ya kan? Bertemu dengan orang Camba udah Melayu. Masuk Kedah dulu juga ada orang Melayu. Kalau Cheng Ho ini kan dia emang berputar-putar saja. Bahasa Melayunya kapan dia dapat kan gitu. Nah sebaiknya kita mulai dari awal saja ya kedatangan orang-orang Cina di Indonesia. Di Indonesia memang Fasien dilaporkan yang pertama dia adalah Kelana. Dia datang 414 Masehi. Dia Kelana artinya dia tidak menetap di sini. Habis abad 5 Masehi. Iya abad 5. Habis dia apa namanya itu menjelajahi tempat-tempat yang dia ingin lihat, dia kembali pulang. Kemudian menyusul I Ching. Nah I Ching terkenal karena I Ching itu ditugaskan oleh Kaisar untuk mencari di mana Siliwijaya. Ya itu. Nah dia 25 tahun loh. Menghabiskan waktunya. Akhirnya dia ketemukan di Coromandel kan gitu. Itu I Ching abad ke-7 ya kan. Setelah itu mulai dari abad
10, 11, 12 itu banyak sekali kelana-kelana Cina itu sudah mencari peluang bisnis datang ke Pelabuhan Kalapa. Bahkan banyak yang melaporkan bahwa Pelabuhan Kalapa itu indah, gitu kan. Tapi mereka juga nggak menetap, kelana saja. Apa namanya, yang menetap itu baru mulai rame abad 17 menjelang VOC datang 1916, orang Cina sudah banyak. Tapi dia low class level yang datang. Dia tidak menjadi saudagar. Cina-Cina daratan? Iya. Oke. Tidak saudagar, dia pekerja. Oke. Berdagang jasa. Oh, dari dulu deh emang Cina-Cina pekerja datang ke sini, Be? Pekerja dulu dong yang datang. Oh. Bukan pemilik modal. Pemilik modal baru datang dia nanti kita cerita mulai akhir abad 18 dia mulai datang setelah pemberontakan atau huru-hara Tionghoa 1740. Nah itu dia adalah banyak sebagai pekerja, juga berjualan jasa, berdagang apa namanya itu kain, lawon, tekstil. Dia berdagang lawon tekstil, juga servis kesehatan. Iya. Jasa kesehatan. Iya, tapi tabib gitu, Be. Iya, dia mijit, ngerok, ya kan? Iya. Dan korek kuping. Oh, oke, iya. Yang kemudian populasinya makin banyak. Pada 1740 mereka mendapatkan perlakuan yang menurut mereka tidak layak dari VOC, lalu terjadi pemberontakan, dan itu kita udah cerita. Tetapi pada akhir abad 18 mereka mulai masuk kepada sektor industri. Sektor industri itu adalah penggilingan tebu, atau penggilingan saja dikenalnya di sini, atau gula aja. Nggak pakai industri. Kalau kita di Jakarta ada nama Gang Gula, di Kecamatan Taman Sari itu pabrik gula. Karena ketika 1882 diadakan pendataan, di Jakarta dan Bekasi saja itu ada 82 pabrik gula. Sedangkan di Bekasi itu 18. Jadi Jakarta sekitar 64 pabrik gula. Itu nggak dikit itu. Iya. Di Jakarta banyak sekali pabrik gula di mana-mana. Jadi mereka mulai masuk modal, terutama memasuki abad 19 ya, mulai rame. Lalu mulailah ada pasar glodok segala macam, ya kan. Glodok itu galodo kalau orang Padang bilang. Glodok itu galodo. Galodo. Apa maksudnya, Be? Kan kalau batu yang berguling dari bukit, orang Padang bilang galodo. Oh, galodo. Oke. Itu glodok. Iya. Jadi disitulah dia punya namanya Chinatown, ya kan, di daerah itu. Itu kota, sudah kota kota gitu ya. udah pertengahan 19. Mereka mulai bagus ya ekonominya, sebagian dari mereka. Tapi dari para pekerja aja tuh awalnya tuh, Be, ya? Semula pekerja, tapi bukan berarti setelah itu tidak ada yang pekerja, tetap aja ada, tapi sudah masuk di dalam kelas menengah masyarakat Indonesia yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Portugis, orang Koja dari Malabar, orang Kaukasia yang menguasai itu, orang-orang Arab juga menguasai kelas menengah, kemudian masuk Cina di dalam level kelas menengah. Nah, ketika abad 20 ya kan, kita bercerita tadi Cheng Ho ya. Laksamana Cheng Ho. Tetapi penyebar Islam yang orang Cina itu dia jadi menguasai Melayu dulu di sini. Saya sebut nama Haji Yap Asyong misalnya kan. Itu berasal dari Medan. Kan dia lama di Medan, dia mengerti Melayu. Kemudian Abdul Karim Uy Cheng Hin dari Bengkulu juga sama, tokoh juga. Lalu ada orang Cina yang ikut tanda tangan Sumpah Pemuda. Ada, Be? Ada. Johan Muhammad Chai. Dia menjadi utusan Yong Islami Tenbon untuk tanda tangan itu. Ada. Ada yang bergerak situ.
Tapi lebih banyak lagi mereka yang bekerja di bidang penerbitan. Surat-surat kabar apa itu banyak. Penulis-penulis itu banyak. Pada abad 20 itu menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, penulis Cina yang terkenal, wartawan Cina yang terkenal, Wei Kekbeng namanya. Wei Kekbeng. Wei Kekbeng. Oke. Dia terkenal sekali, penulis yang sangat terkenal lah. Zaman itu, Wei Kekbeng. Lalu ada koran bernama Sinpo. Namanya tetap Sinpo. Kalau Sinpo lawannya Kengpo. Jadi kan begini, orang-orang Cina di sini juga ikut kepada pergolakan politik di daratan. Itulah waktu kan ada Kuomintang yang nasionalistik, Chiang Kai-shek, lalu ada Mao Zedong dengan Kuchantang. Di sini juga ada yang berorientasi Kuchantang, itulah Sinpo. Ada yang berorientasi Kuomintang, itulah Kengpo. Tapi kalau Kengpo itu di sini juga dibaca oleh orang-orang native ya, terutama native yang terpelajar itu membaca Kengpo. Apa sih itu, Be? Kengpo koran harian. Iya, isinya mengenai politik kah atau? Iya, politik. Politik ya, karena itu kalau tokohnya itu Inyo Bengguat namanya. Itu orang-orang intelek. Orang-orang Cina yang intelek dan mengindahkan koran juga intelek. Karena kami di rumah itu berlangganan Kengpo dan Sinpo dua-duanya. Tapi pakai bahasa Indonesia, Be ya? Pakai bahasa Indonesia. Kengpo namanya aja dan Sinpo kita dua-duanya berlangganan. Dengan dua sisi pandang berbeda. Iya, berlangganan. Karena di Sinpo itu yang menarik tiap hari Kamis itu ada karikatur yang tokohnya adalah Put On gitu. Itu penulisnya Cina semua? Enggak, Melayu banyak di situ nulis. Ya kan juga di majalah yang diterbitkan oleh Sinpo adalah Pancawarna. Pancawarna juga penulis-penulis Melayu juga banyak di situ. Tapi ownernya Cina. Ownernya Cina. Oh, dari zaman dulu Cina ini banyak menguasai media-media, Be? Ya. Dia sangat menguasai di samping Belanda ya. Iya. Mereka menguasai. Gitu. Kalau Belanda ada koran-koran bahasa Belanda seperti Nieuwsgeer, itu kan koran bahasa Belanda ya. Tapi kalau untuk Melayunya ada Pemberita Betawi, ya, itu Belanda yang bikin. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada. Jadi itulah dunia. Itu di Jakarta aja, koran lokal Jakarta atau ada di Surabaya ada. Indonesia? Betawi juga namanya? Enggak, kalau Pemberita Betawi lokal Jakarta. Lokal Jakarta tapi beredar di luar. Beredar di luar Pemberita Betawi. Itu saya kira banyak sekali penerbitan berupa buku-buku juga. Riwayat-riwayat seperti riwayat Nona Bong, seorang penyanyi gambang kromong yang luar biasa. Nyanyi gambang kromong? Iya. Nona Bong dari kampung Rawabebek, rumahnya masih ada di Rawabebek. Dia punya album nggak, Be, pada masa itu kayak gitu, Be? Saya kira album itu atau lagu yang populernya pada masa itu apa sih? Baru 1914 ya. Album pada waktu itu recording itu baru 1914 ada. Saya nggak ingat Nona Bong kalau nggak salah sebelum ada recording. Nona Bong ini dia tidak terlalu cantik, tapi Nona Bong itu membuat para Taipan itu waktu kan sudah ada tergila-gila. Jadi kalau nyawer dia kagak pakai duit Taipan itu. Jadi jam tangan emasnya dilempar. Dia lempar ke Taipan Cina pada masa itu. Pada masa itu. Jadi kalau saya nggak salah dia matinya dibunuh ya karena berebut para Taipan itu. Ada yang berpikir daripada gua nggak dapat gua habisin aja lalu gitu. Rumahnya masih ada, nggak ada penghuni, ya jadi pos RW di Kampung Rawabebek. Masih ada, Be? Masih ada. Itu terkenal. Besar, Be? Iya lumayan. Pekarangan juga luas. Iya. Lalu Uitambahsia dalam YouTube lain kita sudah cerita.
dia bapaknya juga kaya ya. Dia besar sebenarnya di Pekalongan. Iya. Dia bawa modal, bapaknya lah dari daratan. Iya. Lalu dalam usia muda 17 tahun bapaknya meninggal. Uitambasia ke Tangerang. Lalu itu Pasar Baru Tangerang, kalau tahu kan, itu toko-toko mayoritas dia punya. Uitambasia. Uitambasia wafat, kita udah cerita 1851 lah wafatnya. Di situ kelas menengah udah muncul. Itu yang tokoh Uitambasia. Lalu pabrik gula yang terbesar di Jawa juga pemiliknya orang Cina. Itu waktu dia pada main gula semua. Terus yang di daerah Lodan tuh, Be? Di daerah Ancol tuh, Be? Iya. Tokoh Cina juga tuh, Babe pernah cerita juga, siapa namanya tuh, Be ya? Iya. Yang dia orang kaya. Iya. Jalan Lodan. Iya. Ya sementara ini saya lupa. Banyak tokoh-tokoh yang Cina. dia suka minta anaknya, anak perempuan mau dikawinin tuh, Be? Itu Uitambasia. Uitambasia itu ya? Uitambasia. Jadi di Jalan Lodan, ya itu Uitambasia. Jadi banyak orang-orang Cina yang terkenal pada waktu itu. Kaya dan terkenal di kalangan masyarakat. Karena dia juga gaul. Mereka juga gaul. Itulah saya lihat di seluruh Indonesia juga polanya sama. Ya kan, mereka datang sebagai pekerja dulu. Kalau di daerah Bangka itu kan dia jadi petambang dulu kan. Dia masuk, banyak kan petambang yang masuk ke daerah Bangka. Kalau nggak salah di Sumatera tidak terlalu banyak ya. Nggak salah. Iya. Di Sumatera nggak terlalu banyak. Banyak, Be, di Medan banyak, Be. Kemudiannya. Ya kan. Cina-Cina Hokkien, Hokke itu kan, Be? Iya. Di Kalimantan dengan Hokke-nya. Iya. Ya, jadi kembali lagi kepada Cheng Ho ya kan. Ya dia terkenal karena dia admiral. Dia itu 1401 bertugas. 9 kali dia beredar di Laut Jawa sampai dengan daerah Indonesia Timur, lalu Selat Malaka. Dia beredar terus. Cheng Ho. Jadi bukan sebagai penyebar agama. Enggak, Be ya? Enggak. Iya, tapi sampai ada dibuat patung Cheng Ho itu, Be. Apa maksudnya itu, Be? Apakah sejarah Cheng Ho itu sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia? Dulu biasa-biasa aja. Saya nggak punya catatan dia itu di Jakarta membekas. Di sini nggak ada. Nggak ada, Be? Nggak ada. Nggak ada. Lebih terkenal Nona Abong dari dia. Generasi di atas saya tahu Nona Abong siapa. Tapi ditanya Cheng Ho dia nggak tahu. Nggak tahu, Be? Nggak tahu. Baru-baru ini aja Cheng Ho mulai diangkat-angkat lagi. Aja, iya. Oh, gitu. Ini menarik nih, Be, karena di angkatan saya nih, Be, Laksamana Cheng Ho ini mulai diberitakan kan banyak tuh, Be. Besar, itu kan Laksamana Cheng Ho itu punya pengaruh besar terhadap keislaman. Iya. Nah, jadi itu di masa Babe itu nggak dikenal tuh? Nggak dikenal. Generasi di atas saya ya, nggak kenal. Kakek saya juga nggak pernah cerita Cheng Ho. Jadi ini kita dudukkan lagi apa yang sering dipercaya atau diedarkan, disebarkan dalam buku-buku sejarah bahwa yang datang ke Indonesia adalah orang Cina. Benar, tapi begitulah datangnya dia. Dia tidak ada yang bercampur atau mencampuri power system di Indonesia. Tidak ada yang melekat dengan power system atau membuat power system? Nggak ada, karena itu Islam semua. Di mana kecuali Belambangan, Kediri berlanjut dengan apa itu Singosari. Kalau bangsa Arab ada, Be, ya? Bangsa udah ceritain di kota yang lain, masuk Be, ke situ. Ya. Kalau mereka nggak ada. Lalu jadi hanya berdagang gitu aja, Be? Bekerja dan berdagang? Berdagang. Lalu yang dia mengatakan si George Codes bilang ada Indianisasi di sini, nggak ada, nggak ketemu saya. Indianisasi kan dia bilang, Indianisasi nggak ada. Orang India ya datang kemari baru abad ke-20 kan, kita udah cerita di YouTube lain, ya kan. Kalau orang Sri Lanka mungkin abad 15 sudah kemari. Tapi kalau orang Khmer ya abad 10. Terus banyak dengan rupa-rupa apa namanya tujuan. Yang abad 10 mencari emas nggak ketemu, yang lainnya kemudian ya sebagai migran. Itulah kita dudukan.
kepada para apa namanya pengajar sejarah atau sejarawan, ya kan, itu supaya lebih menggunakan parameter timeline, parameter ekonomi dalam mendudukan sejarah itu. Iya. Jadi jangan asal-asalan aja. Orang Mongol ada datang kemari, tapi dia untuk memberi pelajaran kepada Singasari. Ya kan, setelah itu dia balik lagi. Jadi jadi nggak ada orang Mongol bergentayangan ke sana kemari gitu. Kalau mengenai sipit kan bukan mutlak milik orang Cina. Sebab orang-orang Maya, Inka juga banyak yang sipit. Tapi ada yang bilang katanya kayak Babe nih Betawi ada keturunan Cina. Nggak ada. Kita nggak ada yang kawin sama orang Cina. Nggak sering. Dan maksudnya dari garis-garis sebelumnya gitu? Nggak ada cerita itu. Native, Be? Native. Nggak ada cerita itu. Iya. Walaupun secara fisikly juga ada sipit-sipit nih Babe gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat kan sipit tadi saya katakan bukan cuma punya orang Cina. Iya. Maksudnya sipit punya lo doang, ya kan? Iya. Betawi boleh juga dong sipit gitu, Be, ya. Nah, terus gini, Be. Jadi tadi Babe bilang Cina tidak ada hubungannya dengan bukan ada hubungannya, tidak masuk ke dalam suatu power system dimanapun ada di Indonesia. Jadi dia biasanya mungkin berdampingan kali, Be, ya? Iya, itu kapan? Maksudnya berdampingan itu mungkin dia berdagang di situ. Iya, berdagang saja, tapi dia hubungan saklek lugas dengan power system. Power system juga memperlakukan mereka dengan lugas. Perlakuan lugas kayak gimana maksudnya, Be? Iya, saya tidak mau memperlihatkan litografi yang saya punya bagaimana Shah Bandar memperlakukan pedagang Cina. Oh gitu, Be? Saya tidak mau perlihatkan itu. Jadi saklek dan agak sedikit tidak etis memperlakukan orang Cina. Shah Bandar ya. Dari banda-banda zona-zona ekonomi itu? Di Jakarta. Di Jakarta? Iya, yang saya tahu Jakarta, litografi yang saya punya. Jadi dia mendekat kekuasaan gitu, kayak di zaman modern gitu ya. Nggak ada. Zaman modern? Nggak ada. Iya. Nggak ada itu. Kayak Taipan kan sekarang juga banyak tuh yang mendekat kekuasaan tuh, Be. Bisa jadi ya. Buat ke sebuah power system gitu kan. Bisa jadi. Kalau dulu nggak ada yang mendekat ke kerajaan. Datang ya memang sebagai kelana. Datang diterima sebagai kelana. Lalu dia membuat laporan gitu. Iya. Jadi teman-teman semua, inilah beberapa titik-titik sejarah yang perlu juga kita pelajari mengenai sejarah datangnya bangsa Cina ke Indonesia dan bagaimana hubungan bangsa Cina itu terhadap bangsa native di Indonesia. Jadi tadi Babe bilang ada juga beberapa litografinya yang Babe baca dan Babe lihat. Tapi Babe nggak mau sampein itu. Gimana, Be? Kok ada sedikit aja ya yang kadang-kadang orang mempelajari linguistik Betawi ya, lalu langsung aja ini dari Cina, ya, misalnya lu, gua, enggak. Itu bukan Cina tuh, Be? Bukan. Oh, bukan, Be? Bukan. Lo orang gitu-gitu? Bukan, dia yang memakai bahasa kami. Li Jinping kan nggak lu-luan, sono. Ya kan? Yang lu-luan di sini itu adalah dari Inka. Bahasa orang Inka, Guantanamera, kita sudah cerita itu. Iya. Orang Tanah Merah. Bukan pengaruh Cina itu, Be? Tidak ada. Itu udah lebih dulu, kata ganti lebih dulu dari kedatangan Cina. Kemudian elu itu menyambut. Kita berkata kepada orang kedua, bersikap kepada orang kedua, orang bilang dielu-elukan. Kalau tapi Betawi kan ngomongnya aneh, aye itu gitu. Kemariin. Kemariin? Iya. Lebih duluan lo gue? Saya lebih dulu. Lalu lu gue. Lalu yang aneh ente itu kemariin. Tapi itu Betawi? Betawi. Bukan pengaruh Arab? Iya, karena banyak orang Arab di kampung-kampung. Kalau itu benar ya, pengaruh Arab ya? Karena ada anak ente. Iya. Kalau yang lebih kuno lagi, ada peringkat. Kalau kita sama yang lebih tua kan kita menyebut nama sendiri, gitu. Nggak pakai kata ganti. Itu di rata-rata Melayu begitu ya, Be? Iya. Melayu begitu, Be. Nggak cuma Betawi. Jadi tapi lo gue itu ternyata bukan bahasa dari
turunannya Cina ya? Bukan, banyak orang yang kepengen disebut ahli Betawi, dia ngarang-ngarang. Seperti dia bilang, pengen disebut ahli Betawi. Iya, gelodok, katanya itu dari grojok-grojok. Saya bilang, kagak, itu kan Bukit Tambora yang dipapas oleh Belanda. Itu orang Minang bilang galodo. Galodo, batu yang bergulir dari bukit. Jadi ini yang harus dibereskan, bahwa yang penting tidak ada toponim itu yang berasal dari onomotope, dari tiruan bunyi. Gerojok-gerojok kan tiruan bunyi, terus jadi toponim kagak ada. Toponim juga bukan ringkasan-ringkasan. Ya kan sering dianggap ringkasan. Akronim. Nggak ada akronim, baru zaman hip-hip, induknya hip-hip. Ya kan, Nasakom gitu kan. Itu akronim namanya. Ya artinya awalnya hip-hip lah kan. Kagak ada. Jadi kita harus hati-hati di dalam menerjemah, memahami toponim, karena itu ada metodologinya. Nggak bisa sembarangan begitu. Nah itulah pandangan Babe tadi mengenai perkembangan sejarahnya bangsa Cina datang ke wilayah Indonesia. Seperti apakah itu, bahkan sampai Babe tadi menceritakan mengenai Laksamana Cheng Ho dan beberapa tokoh-tokoh Cina yang besar pada masanya pada waktu itu. Nah teman-teman semua, yang menarik buat gue di sini, pada saat masa lalu ternyata bangsa Cina itu tidak ada yang melekat dengan kekuasaan atau tidak ada yang mau bergabung dengan power system itu. Tapi sekarang kayak gimana ya? Ya kalian tafsirkan sendiri aja lah. Kalian coba tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat buat kita semua, dengan tidak ada maksud untuk membenci segala macam golongan manapun. Karena bangsa-bangsa yang ada di Indonesia ya sudah menjadi bangsa Indonesia, Be ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salam Pancasila, Be. Kalau salam Pancasila susah nih, runyet ini begini kan. BPIP kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.